sekalian lah. Yang penting bisa dibaca toh. Yang penting programnya itulah. Sama kalau bisa nanti ada timeline program ya, biar nanti kelihatan kegiatannya, waktu-waktunya. Ya, benar. Apakah sudah terlihat? Saya belum. Sudah. Nah, di saya kok enggak. Di saya kok enggak kelihatan ya, Rek? Oh, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kusbini Rama sebagai ketua kelompok Majelis 1 ingin memaparkan tentang program kerja KKN Kabupaten Madiun 1 di Desa Bagi Gampang, Kecamatan Wonasri. Ini untuk temanya saya mengambil kemanusiaan yang pelayanan sosial. Untuk program utamanya yang pertama yaitu penyuluhan. Yang dimaksud penyuluhan di sini adalah kami akan memberikan edukasi untuk masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan dan juga tentang pandemi COVID-19 ini. Untuk yang program selanjutnya yaitu penyemprotan desinfektan. Untuk penyemprotan desinfektan ini kita lakukan menyeluruh di seluruh wilayah desa. Untuk program yang selanjutnya yaitu penanaman toga, yaitu memanfaatkan Halo, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Baik, saya lanjut. Untuk penanaman toga ini yaitu memanfaatkan lahan kosong yang bisa dijadikan untuk tempat budidaya tanaman toga untuk masyarakat sekitar. Yang dimaksud tanaman toga di sini adalah tanaman yang berkhasiat untuk menjaga daya tahan tubuh. Di antaranya adalah kunir, kunyit, jahe, dan lain-lainnya. Untuk program yang selanjutnya yaitu pembagian hand sanitizer. Untuk pembagian hand sanitizer ini akan dilakukan di tempat-tempat umum seperti kantor kepala desa, masjid, dan juga posko-posko penjagaan di wilayah untuk keluar masuk desa. Selain itu juga membagikan hand sanitizer dalam ukuran kecil untuk masyarakat yang membutuhkan. Untuk program selanjutnya yaitu program untuk membersihkan desa. Dalam program ini kelompok kami menginginkan untuk membersihkan tempat-tempat fasilitas umum seperti kantor desa, masjid, dan lain-lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu program Taman Baca. Untuk Taman Baca ini bermanfaat untuk mengisi waktu luang anak-anak di Desa Banyugambang yang juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bacaan maupun bahan belajar bagi anak-anak yang ada di sana. Untuk program yang selanjutnya yaitu program Jaga Posko. Untuk program Jaga Posko ini selain program kerja murni dari kelompok kami ini juga untuk menyukseskan program di Madiun itu ada program One Gate System. Jadi di setiap desa itu hanya
jaganya dibuka satu portal gitu. Jadi kita ikut terjun membantu menjaga poskonya. Untuk program yang selanjutnya yaitu program pelangiasi, yaitu kita memasang pelang di tempat strategis yang berisikan tentang himbauan hidup sehat dan pendisiplinan 3M. Yang untuk program selanjutnya yaitu pendampingan siswa belajar. Di masa pandemi ini banyak anak, terutama anak, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah karena terhalang dengan kondisi pandemi seperti ini. Di sini kelompok kami menawarkan untuk melakukan pendampingan belajar bagi siswa-siswa yang terdampak oleh pandemi. Untuk program tambahan dari kelompok kami, yang pertama yaitu senam kebugaran jasmani. Kegiatan ini dilakukan pada saat weekend, yang tentunya tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Untuk yang selanjutnya adalah ajang pengembangan potensi anak. Dalam kegiatan ini kami mengadakan bimbingan minat dan bakat. Selain itu kita akan mengadakan lomba untuk mengetahui potensi anak. Untuk kegiatan bimbingan minat dan bakat yang kami maksud di sini yaitu di kelompok kami terdapat mahasiswa dari jurusan seni, tari, dan musik. Jadi untuk minat bakatnya anak-anak di sana itu bisa diarahkan begitu, Bu. Jadi untuk anak-anak yang minat tari bisa diajari tari, terus yang minat musik bisa diajari musik, seperti itu, Bu. Untuk yang selanjutnya yaitu program pembagian parcel. Untuk program ini diadakan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan untuk agar program ini tepat sasaran, kita hanya menyasar kepada lansia-lansia yang hidup sebatang kara. Untuk program selanjutnya yaitu program buka bersama. Untuk program buka bersama yang dimaksud kami ini adalah yaitu setelah pada saat bulan puasa itu kan anak-anak tetap melakukan mengaji dan pendampingan pembelajaran tadi. Lalu setelah kegiatan pembelajaran berakhir bisa dilanjut dengan acara buka bersama ini. Untuk program yang terakhir yaitu peningkatan kualitas produk UMKM. Di Desa Banyu Kambang ini memiliki beberapa UMKM seperti pengrajin tas anyam. Di sini kami akan membantu bagaimana agar produk UMKM tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas, yaitu dengan cara pemasaran secara online. Jadi kelompok kita menawarkan bantuan bagaimana cara memasarkan produk secara online gitu. Untuk kegiatannya bisa dilihat seperti ini, Bu. Untuk pembukaannya pada Maret minggu pertama, disambung untuk pendataan efektivitas penggunaan protokol kesehatan. Yang ketiga, pembuatan desinfektan dilakukan 2 kali pada Maret 1 dan Mei minggu pertama. Untuk kerja bakti membersihkan lingkungan dilaksanakan pada minggu pertama. Untuk penyemprotan desinfektan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada Maret minggu pertama dan Mei minggu pertama. Untuk jaga posko sendiri kita laksanakan menerus sampai kegiatan KKN kita berakhir, yaitu sampai Mei minggu keempat. Untuk pendataan efektivitas pembelajaran daring pendataan efektivitas pembelajaran daring ini untuk memudahkan kita melakukan pembimbingan belajar bagi siswa-siswa. Ini dilaksanakan pada Maret minggu kedua. Untuk bimbingan
belajar offline kita laksanakan pada Maret minggu kedua sampai akhir program KKN kita, yaitu di Mei minggu keempat. Untuk pembelajaran via online hanya dilakukan sekali, yaitu pada April minggu pertama. Untuk senam kesehatan dilaksanakan pada Maret minggu kedua, Maret minggu ketiga, Maret minggu keempat, dan Mei minggu keempat. Untuk program kemasyarakatan dilaksanakan pada Maret minggu ketiga. Terus untuk desain kewirausahaan dilaksanakan pada Maret minggu keempat. Untuk evaluasi data efektivitas penggunaan protokol kesehatan dilaksanakan pada Maret minggu keempat. Untuk perbaikan protokol kesehatan warga dilaksanakan pada April pertama. Terus yang webinar penyuluhan COVID-19 dilaksanakan pada Maret minggu keempat. Selanjutnya webinar pendidikan daring dilaksanakan pada April minggu kedua. Untuk posyandu lansia ini dilaksanakan pada April minggu pertama. Yang selanjutnya bersih-bersih lingkungan masjid dilaksanakan pada April 2. Yang selanjutnya mendirikan taman baca pada April minggu kedua. Yang selanjutnya kegiatan taman baca ini dilaksanakan pada April minggu ketiga sampai Mei minggu pertama. Untuk kegiatan fun game dan lomba-lomba ini dilaksanakan pada April minggu kedua sampai Mei minggu pertama, yaitu pada bulan Ramadan. Untuk program yang selanjutnya yaitu daur ulang sampah dilaksanakan pada Mei bulan kedua. Yang selanjutnya pembuatan parcel untuk lansia juga dilaksanakan pada Mei minggu kedua. Yang selanjutnya buka bersama dan bagi-bagi takjil dilaksanakan 2 kali, yaitu pada April minggu kedua saat awal Ramadan dan Mei minggu kedua saat akhir Ramadan. Untuk program pembuatan tanaman toga dilaksanakan pada Mei minggu keempat. Mei minggu keempat. Untuk pembuatan plagiasi COVID dan kebersihan lingkungan dilaksanakan pada Mei minggu ke-5. Yang selanjutnya pemasangan plagiasi COVID juga dilaksanakan pada Mei minggu ke-5. Untuk yang selanjutnya evaluasi proker dilaksanakan pada Mei minggu ke-5. Untuk penindakan evaluasi proker dilaksanakan pada Mei minggu ke-5. Untuk yang selanjutnya penyusunan laporan, terus pembuatan video dokumenter KKN dan penutupan KKN dilaksanakan pada Juni minggu pertama. Seperti itu, Bu. Mungkin ada saran atau masukan gitu, Bu? Baik, terima kasih. Banyak ya programnya ya. Oke, pertanyaan pertama Bu Ari. Dengan program sebanyak itu, teman-teman, kan ini ada yang beberapa program studi itu kan ada penugasan gitu ya, dari include mata kuliah gitu. Dari kesekian banyak program, apakah sudah terfasilitasi gitu ya, semua anggota tugasnya bisa tercapai begitu? Untuk itu kita menyiasati untuk kegiatan program kita dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu, Bu. Jadi untuk weekend-nya bisa fokus KKN, untuk weekday-nya bisa fokus untuk kuliah gitu.
Oh gitu. Yang penting kan maksudnya kan kalau misalnya di jurusannya Bu Ari gitu kan ini nggak ada anak BK. Kalau di jurusan Bu Ari itu kan beberapa tugas mata kuliah kan diinkludkan ke KKN gitu loh. Maksudnya saya nggak tahu kalau misalnya apakah ada dari teman-teman juga yang tugas jurusannya itu diinkludkan. Bagaimana Madiun satu nggak harus ketuanya kok, yang anggotanya juga boleh menjawab atau ada yang belum terfasilitasi begitu. Artinya kan kita rembuk bersama sehingga biar apa? Biar semuanya bisa selesai mata kuliahnya, tidak memberatkan satu sama lain begitu. Kalau saya dari geografi sih nggak ada itu Bu, nggak ada privilege kayak Oke. di dalam ada yang menikmat nggak ada kayaknya. Oke, ya baiklah kalau misalnya yang lain juga nggak ada ya nggak apa-apa. Lebih maksudnya kan enak gitu loh. Jadi langsung fokusnya ke KKN. Nah, teman-teman kalau misalnya sebentar, dana, oke, dana kalian misalnya kayak bagi-bagi parcel, kemudian bagi desinfektan, hand sanitizer, kemudian penyemprotan, itu kan butuh dana gitu ya. Teman-teman ada dananya? Untuk izin menjawab ya, untuk dana Ya. kelompok kami menghimpun dana dari paid promote dan juga iuran Bu. Oh, nggak maksudnya apakah tidak memberatkan gitu? Kami sudah berunding dan sepakat untuk melaksanakan proker semua ini. Jadi ya sudah kesepakatan bersama. Oh gitu. Nah, maksud saya kan kalau bagi-bagi, oke desinfektan bisa lah murah lah, misalnya bisa pakai kargol dan lain-lain itu bisa. Kemudian nggak terlalu mahal juga. Kalau misalnya hand sanitizer, kalau misalnya bisa bikin sendiri itu juga murah gitu. Tapi kalau bagi-bagi parcel itu kan akeh loh, Rek. Gitu. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, saya untuk kelompok kami menargetkan sasarannya itu untuk lansia yang hidup sebatang kara gitu. Jadi untuk meskipun lansia tetapi untuk yang masih hidup bersama anaknya itu tidak dikasih. Jadi yang diberi cuman yang benar-benar membutuhkan gitu. Halo Bu Ari, Bu. Keluar Bu Ari. Oh, yes, tunggu ya.
Halo, teman-teman bisa mendengar Bu Ari? Bisa, Iya, Bu. Bu. Biar Oke. Harus ganti device. Baik, teman-teman yang urunan, kalian urunannya berapa? Sejauh ini masih satu orang 100.000 Bu masihan Bu. Berarti Nanti tidak berat kalau ya? iya, Bu, itu iya untuk sementara, Bu. itu Jadi yang nanti kalau kurang bisa iuran lagi gitu. Oke, iya yang sembako parselnya juga kalian pakai bisa parselnya apa? sembako. Wow, itu banyak loh, Rek. Iya, kita open donasi Bu. Nanti mungkin ada yang pengen donasi gitu, jadi kita tampung, kita salurkan gitu. Nggak semua dari uang kita juga. Nah, maksudnya Bu Ari begini. Oke, nggak apa-apa kalian itu. Cuma nanti bisa nggak misalnya kalian kerjasama dengan pengelola masjid untuk mengelola zakat fitrah, kemudian zakat fitrah ditambahi apa begitu. Itu lebih hemat dibanding kalian bikin program langsung bagi-bagi parcel gitu loh maksudnya. Misalnya kan di setiap desa itu kan pasti punya masjid gitu kan. Pasti ada pengelolaan zakat fitrah. Apakah nggak lebih baik kalian membantu pengelolaan zakat fitrah, kemudian mungkin kalian menambahkan apa begitu. Itu lebih murah gitu loh teman-teman. Berarti ini, Bu, kita bekerja sama dengan badan badan apa ini, takmir Hmm. masjid itu, Bu. Takmir, benar. Ya kan KKN kan memang tujuannya itu. Jadi begini, kalau misalnya kalian misalnya kalau mau membuat kegiatan bagi-bagi parcel itu biayanya banyak. Tapi karena ini hari raya, pasti ada zakat fitrah. Tapi kalian membantu pengelolaan zakat fitrah. Misalnya kalian mau membantu, misalnya kalian mau menambahkan, anggap aja itu bagian dari sodakoh gitu ya. Itu kan lebih bagus gitu loh. Maksudnya lebih bagus waktunya pas dan kalian juga enggak mengeluarkan banyak kecuali memang kalian sudah niat banget mau mengeluarkan banyak gitu. Karena kalau parcel itu walaupun sembako loh, Rek. Misalnya minyak 1 liter aja sudah berapa? Minyak yang biasa 1 liter sekitar 15.000, 10 sampai 15.000. Tambah beras 8.000, 8.000 biasa 8.000. Kalau misalnya kalian 2 kilo gitu ya, 2 kilo sudah kelihatan berapa? 16 gitu. Lumayan berapa orang? Artinya cari momen yang kalian bisa kerjasama karena di sini adalah memang tujuannya KKN itu adalah membangun desa gitu ya. Jadi kalian bekerja sama dengan yang ada di desa semua mulai dari perangkat desa dan lain-lain. Kalau misalnya mau disinfektan, mungkin teman-teman juga bisa kerjasama dengan Satgas COVID. Mereka bisa pasti ada dana dan ada alat begitu. Kemudian kegiatan-kegiatan sekiranya bisa bekerja sama, lakukan secara kerjasama begitu. Biar juga nggak memberatkan kalian gitu. Tapi memang tujuannya biar kalian juga bisa bekerja sama dengan masyarakat gitu. Kemudian untuk UMKM menarik sebenarnya UMKM untuk kewirausahaan itu. Nah, kewirausahaan itu nanti mungkin tidak hanya membuatkan akun dalam penjualan online, tapi bisa nggak kalian ngajarkan misalnya dalam membuat akun itu tadi, kemudian membuat apa ya semacam promo dan itu modelnya membuat apa ya join dengan teman-teman kalian yang lain, jadi saling mengomentari dengan kalimat yang sehingga akun itu menjadi ramai gitu. Sehingga kalau akan menjadi ramai orang kan kalau bisa pembelian online kan mesti ngelihat ininya ya, ngelihat apa namanya, ngelihat tanggapan-tanggapan orang yang sudah pernah beli gitu atau apa gitu. Nah, itu bisa dijadikan resume gitu sehingga penjualannya bisa lebih bagus. Jadi didesain begitu. Jadi nggak cuma dibuatkan akun untuk penjualan online, tapi juga sistemnya dibuatkan secara matang begitu. Begitu teman-teman. Itu masukannya Bu Ari sih. Overall oke lah. Baik, Bu. Baik. Tadi ada Mohon nggak? maaf, Bu, Iya ya, izin gimana? bertanya. Gimana Mas? Untuk yang di SIM KKN itu kan yang ketua mengisi alamat untuk pengiriman banner, topi dan lain-lain. Hmm. Itu
bagaimana Bu ya? Sampai sekarang belum ada jelasan gitu. Yang penting sudah ngisi kan? Sudah ngisi data alamat toh? Sudah Bu, sudah. Oh iya sudah, ditunggu aja yang sabar ya. Iya Bu. Kalau misalnya, tapi biasanya akan terkirim kok mesti. Kalau misalnya nanti, misalnya yo, bersamaan dengan Mones, jadwal Mones dan belum terkirim, bisa titip Bu Ari nanti. Misal pas jadwal Mones loh ya, dan belum terkirim. Tapi biasanya sudah sebelum Mones dilangsungkan, biasanya sudah terkirim. Iya Bu. Oke. Baik. Oke, ada ini kegiatan yuk ya, ada yang sudah di lain Sabtu Minggu. Ini semuanya all Sabtu Minggu. Iya Bu, sementara masih semuanya Sabtu Minggu Bu. Oh, yes. Ini masih menyesuaikan jadwal dari teman-teman Bu. Oke, baik. Ya wes, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Oke, sekarang. Ya. Baik. Sekarang Madiun 2. Madiun 2. Silahkan. Iya Bu. Oh ya, Madiun 1 tadi desanya desa apa namanya? Di Desa Banyu Kambang, Kecamatan Wonoasri Bu. Itu daerah mana? Jauh enggak? Sebelah baratnya Caruban Bu. Sebelah baratnya, berarti setelah Caruban ya? Ya, ada pasar Karangmalang itu loh Bu. Masuk ke Enggak, selatan. kalau misalnya ke sana itu berarti lewat tol, keluar tol Caruban, arah ke Madiun. Iya Bu, lewat ini, lewat DPRD itu ke kiri. Oh, ya wes. Situ. Oke. Bisa tembus ke Madiun Kota. Ya wes. Anjar-anjarnya. Bu Ari butuh Iya. anjar-anjarnya. Oke. Next, Madiun 2. Oke, silakan dipresentasikan. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan proposal dari ya untuk KKN Kabupaten Madiun 2 itu dilaksanakan di Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Ya di sini langsung ke rencana program kerjanya ya. Ya, yang pertama yaitu program unggulan dari KKN kami. Yang pertama itu sosialisasi tentang pola hidup sehat. Nah, di sini kita akan mengadakan sosialisasi pola hidup sehat. Diharapkan masyarakat desa Kertobanyon menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat. Nanti kita berkumpul di mana di kantor desa dengan menerapkan social distancing sesuai dengan protokol kesehatan WHO. Yang kedua yaitu sosialisasi tentang 5M dan vaksin COVID-19. Ya, itu hampir sama ya. Ini hanya menjurus ke ruang khusus untuk 5M dan vaksin COVID-19. Tetap sama ya di kantor desa dan menerapkan social distancing. Yang ketiga yaitu pembagian masker. Ya, untuk membagikan masker ini tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Jadi kita nanti saat sosialisasi tadi juga langsung pembagian masker. Yang keempat yaitu senam bersama. Ya, untuk menjaga kebugaran jasmani dan melakukan
dengan melakukan senam bersama masyarakat Desa Kertobanyon. Jadi agar imun itu tetap terjaga. Kebetulan dari kelompok kami juga ada dari Fakultas Ilmu Olahraga, jadi bisa memandu bagaimana olahraga yang sehat dan benar. Yang selanjutnya yaitu bersih desa. Ya nanti kita berbaur dengan masyarakat, membersihkan desa agar tidak ada virus. Yang selanjutnya yaitu penjagaan posko COVID-19. Ya, seperti yang kita ketahui, di Madiun itu ada sistem One Gate, yaitu penjagaan posko di satu jalur menuju ke suatu desa. Nanti kita ada jadwal dengan bergantian. Yang selanjutnya itu membuat dan menempelkan poster tentang cara memakai masker dan cuci tangan yang benar. Jadi nanti kita membuat print out bagaimana cara memakai masker yang benar dan cuci tangan yang benar. Mungkin di poster tersebut ada foto dari kami sedang melakukan cuci tangan maupun sedang memakai masker. Yang selanjutnya itu membuat disinfektan dan penyemprotan pada tempat umum dan rumah warga. Ya, hal ini guna mengsterilkan kembali area di Desa Kertobanyon agar mengurangi virus ataupun bakteri, terlebih pada situasi pandemi seperti saat ini. Yang membuat disinfektan ini cukup mudah ya, ini dengan membuat daun sirih itu dikeringkan dan dimasak hingga mendidih. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Jadi nanti hingga airnya mengental dan nanti bisa dijadikan hand sanitizer atau juga menjadi disinfektan. Yang selanjutnya itu program tambahan. Yang pertama yaitu program mengajar. Jadi dalam KKN kami nanti ada program mengajar berupa offline maupun online. Online itu seperti memberi tugas atau itu tatap muka, nanti kita bantu. Ya, selanjutnya dengan offline juga kita mengadakan les dalam lingkup kecil dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua yaitu program kewirausahaan. Ya, program ini dilakukan untuk memberdayakan masyarakat Desa Kertobanyon dengan memberikan sosialisasi tentang UMKM. Ya, di Desa Kertobanyon ini ada UMKM dan ada produk unggulan yaitu dawet. Ya, saya lupa namanya dawetnya. Nanti kita bantu masyarakat atau ibu PKK, juga nanti ada opsi membuat jamu agar badan sehat terhindar dari virus COVID-19. Selain itu juga kita mengajari publikasi mengenai tadi dawet maupun itu produk jamu tadi dengan menggunakan platform online seperti website. Jadi kita nanti mengajari dalam skala kecil bagaimana membuat website dan nanti produk itu ditaruh dalam website tersebut. Yang ketiga ada program Ramadan. Ya, ini seperti biasanya ada kita nanti mengajar ngaji, tadarus bersama, pembagian takjil, dan ya diusahakan ada baksos kecil-kecilan seperti kelompok Madiun 1. Ya, mungkin itu dulu program kerja dari Kabupaten Madiun 2, karena untuk timeline-nya ini, mohon maaf Bu, ini yang jadi si acara masih takziah. Jadi belum bisa bergabung juga di sini karena masih takziah. Baik. Kalau ada timelinenya kan bacanya enak gitu loh. Iya, Bu.
Mm-mm. Terus ini pendanaannya gimana? Pendanaannya sama seperti Kabupaten Madiun 1, kami juga dapat promote dan juga iuran, Bu. Iurannya kalian berapa? Kurang lebih 100 sampai 150. Oke. Kemudian adakah yang mata kuliah juga include teman-teman di Madiun 2? Sebentar, Bu. Teman-teman di Madiun 2, apakah ada yang belum terfasilitasi jika ada yang mata kuliah include KKN? Tidak ada, Bu, kelihatannya. Tidak ada, ya sudah. Baik, ini susah ya Kak, bisa lihat timelinenya, tapi nggak apa-apa sih. Oke, kalau untuk kegiatannya, nanti untuk yang wirausaha, untuk yang Madiun 1 atau Madiun 2 sih. Wirausaha paling tidak nanti tolong dicari problemnya mereka, masalahnya mereka dalam kewirausahaan. Apakah itu di masalah promosi atau di masalah penjualan atau nanti di masalah pengelolaan bahan atau apa, nah itu nanti yang akan diselesaikan. Jadi tidak semua hal itu bisa diselesaikan secara online gitu dalam kewirausahaan. Artinya teman-teman nanti bisa dicek problemnya mereka dalam kewirausahaan itu seperti apa. Itu yang pertama untuk yang kewirausahaan. Nah, untuk yang program yang lain, kalau bisa nanti yaitu ada kerjasama dengan pihak-pihak yang ada di desa, sehingga memang sinerginya kelihatan gitu loh antara universitas dengan perangkat desa dan semua yang ada di desa begitu teman-teman. Nanti diusahakan beberapa kegiatan itu bekerja sama dengan unit-unit yang ada di desa gitu ya. Iya, Bu. Oke. Baik. Sudah, apakah ada yang mungkin ada teman-teman dari Madiun 1 atau Madiun 2 saling memberikan masukan juga boleh loh. Karena sama-sama Madiunnya. Ini Madiun 2 tempatnya di mana? Di Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger. Arahnya searah nggak sama yang Madiun 1? Arah Ponorogo, Bu. Oh, Geger arah Ponorogo. Oh iya benar, Geger arah Ponorogo. Yo wes berarti kan Yang perbatasan sama kota itu loh. oh yang jalannya lurus itu aja. Iya, Bu. Habis apa namanya? Dolopo itu. Enggak sampai Dolopo. Baru perbatasan sama kota itu loh. Oh, berarti nggak sampai Dolopo kan? Enggak sampai. Berarti ya. Sebelumnya Sangen itu. Oh iya. Itu masih utaranya. Saya enggak hafal Madiun, saya cuma hafalnya jalan yang raya-raya aja. Ya paling enggak kan searah dengan arah yang mau ke Ponorogo kan tim satunya Ponorogo. Tapi enggak tahu Ponorogonya mana. Yang Ponorogo mana ya? Oh, arah ke Purwantoro, Bu. Apa lagi itu? Di mana itu? Arah ke Jawa Arah ke Tengah. Wonogiri, Bu. Ya. Oh my god. Cuma arahnya aja, Bu. Tapi enggak. Oh, arahnya. Berarti Nggak sampai Wonogirinya, Bu. sama Melara sih jauh. Oh, Terus? Enggak, Bu. Beda arah, Bu. Oh, beda ya. Mana ya? Dari alun-alun Ponorogo itu Dari alun Ponorogo itu ke selatan terus, ke selatan. Ke barat. Ke barat terus, Bu. Ke barat tuh. barat terus. Sukorejo terus. Nah, sampingnya Sukorejo, Bu, kecamatannya. Oh, jadi Sukorejo. Iya. Berarti yo wis gak terlalu jauh lah. Sampingnya Sukorejo tapi tiba sampingnya pojokan ngono ya. Ora. Dari Sukorejo itu jauh. Dari kecamatannya, Bu.
Kecamatan Dari Sukorejonya. Kecamatan Sukorejo. Jauh. Iya lumayan, Bu. Kan mencurigakan soalnya. Dekete arek kono iki deket. Ya, berarti arahnya daerah sana ya, ya sudah. Iya. Oke. Baik, sekarang gilirannya Ponorogo. Monggo, silakan. Bu, sebentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 Ponorogo mempresentasikan. Nah, untuk program kerja dari kelompok 8 sendiri itu ada 6. Yang pertama itu sosialisasi 5M dan bagi masker. Untuk deskripsinya itu memberikan penyuluhan kepada seluruh warga mengenai pentingnya menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas sesuai anjuran pemerintah sehingga tercipta kedisiplinan pada diri warga desa. Selain itu, kami juga memberikan masker kepada masyarakat. Untuk target sasarannya sendiri itu warga desa Carangrejo. Untuk program yang kedua, itu ada kerja bakti. Untuk deskripsinya, melakukan kegiatan kerja bakti bergotong royong dengan warga setempat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam kegiatan ini, mahasiswa andil dalam membantu membersihkan lingkungan sesuai dengan tempat yang telah dibagi. Untuk program yang ketiga, itu ada pelatihan kewirausahaan budidaya lele dan kangkung. Deskripsinya itu mengadakan sosialisasi dengan para pihak ahli mengenai pengembangan budidaya lele dan kangkung. Warga akan diberikan informasi mengenai produk kreatif yang berbahan dasar olahan lele atau kangkung beserta metode pembuatan sederhana sehingga dapat menjadi nilai tambah produk tersebut serta meningkatkan penghasilan warga desa. Untuk program yang keempat, itu ada rumah pintar. Kegiatan rumah pintar merupakan sebuah kegiatan belajar bersama siswa TK hingga SD untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran karena pembelajaran daring akibat adanya pandemi COVID. Mahasiswa KKN membantu untuk menyelesaikan tugas yang mereka anggap sulit sehingga dapat terselesaikan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Untuk target sasarannya ini siswa TK hingga SD di Desa Carangrejo Sampung. Untuk kegiatan yang selanjutnya itu ada senam sehat. Deskripsinya itu mengadakan senam dengan mengikuti protokol kesehatan serta sebagai sarana untuk melakukan aktivitas fisik yang dapat meningkatkan imun serta memberikan selipan edukasi mengenai hidup sehat bebas COVID-19. Untuk target sasarannya ini rencananya kelompok kami itu lansia dan juga ibu-ibu. Untuk
program yang terakhir itu ada bagi takjil. Untuk target sasarannya itu warga desa Carangrejo. Nah, untuk timeline sendiri, kelompok 8 itu masih komunikasi, besok masih komunikasi dengan kepala desa. Misalnya juga nanti ada acara yang bentrok gitu, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Kelihatannya kegiatan juga nggak terlalu berat, nggak apa-apa sih. Tapi ingat ya nanti teman-teman perlu kerjasama dengan desa ya. Maksudnya ada bagian-bagian yang memang teman-teman ada koordinasi, artinya bekerja bersama-sama dengan desa. Apakah itu dengan Karang Taruna, atau itu dengan takmir masjid, atau itu dengan posyandu atau apa. Jadi benar-benar kelihatan kolaborasinya gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi usahakan tetap ada gitu, atau dengan TPQ atau apa gitu ya. Jadi biar kolaborasi dengan desanya bisa tampak begitu. Kemudian saya tadi sampai nyari searching ya daerahnya yang Ponorogo gitu. Kira-kira nanti seperti apa? Ternyata di Sampung. Sampung ya, benar ya? Iya, Bu. Oh, di Sampung Bu Ari tahu karena mahasiswanya Bu Ari dari rumahnya Sampung. Dan beberapa kali Bu Ari ke sana. Jadi paling nggak nyasar lah. Tapi nggak sampai kecamatan, Bu. Sampai pelosok-pelosok itu nggak, Bu. Dekatnya Iya, Serandil, Bu. iya, maksudnya kan kalau misalnya Sampung itu arahnya kemana kan enggak terlalu bingung gitu loh, Bu Ari. Oh, iya, iya. Mahasiswanya Bu Ari malah Sampung di desa nih. Oke, baik. Jadi untuk kegiatan overall sih oke semua gitu ya. Cuma nanti tolong dibuatkan di proposal itu dikasih timeline ya. Jadi biar apa? Biar nanti verifikator yang KKN itu biar juga clear, bacanya enak gitu kalau ada timelinenya begitu. Nah di dalam timeline itu nanti dikasih di keterangan itu bukan keterangan ya, nanti dikasih aja sasarannya siapa, pelaksananya siapa gitu, kerjasama dengan mana ya, misalnya pelaksana tim KKN dengan apa, gimana, biar kelihatan nanti sinerginya, kelihatan dengan perangkat-perangkat di desa gitu ya. Kemudian sama anggaran gitu ya, sama anggarannya seperti apa gitu. Kalau toh kalian teman-teman membuat anggaran, pakai kegiatan ada paid promo dan lain-lain, masukkan itu bagian dari kreativitas gitu, masukkan. Jadi anggarannya didapat dari mana, itu anggarannya berapa, kemudian sumber dana gitu, sumber dana itu disebutkan, jadi biar enak nanti ya gitu ya untuk di timelinenya ya gitu ya. Nanti semuanya dikasih dalam proposal di bagian akhir di lampiran ya. Kemudian proposalnya nanti kalau sudah fix silahkan dikirimkan ke Bu Ari gitu ya. Satu aja yang mengirimkan gitu ya, nanti biar ditandatangan sama Bu Ari. Baik, Bu. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Bu Ari, izin bertanya. Oh ya, silakan Mas. Untuk kegiatan dari kelompok Madiun 1 kan di set untuk weekend ya, Bu, Sabtu Minggu. Itu untuk mengisi waktunya bagaimana, Bu? Logbooknya gini aja, karena logbook itu kan harus diisi setiap hari ya. Mungkin setiap hari diisi misalnya kegiatan di hari Sabtu lah, Senin sampai Jumatnya ngapain? Misalnya menyiapkan perangkat, menyiapkan apa ya, nggak apa-apa ditulis aja gitu. Ini proses persiapan aja, persiapan apa, pembuatan media. Misalnya dia bisa mengajar, pembuatan media ajar atau analisis kesulitan belajar. Kayak gitu-gitu aja ditulis aja pada saat aktivitasnya ya kegiatan aktivitasnya itu gitu. Nah, di proses itu kan tidak harus misalnya begini. Misal pembagian kelompok gitu ya, pembagian tugas kelompok. Di Sabtu Minggu ada kegiatan penyemprotan desinfektan misal begitu. Nah, di hari Seninnya ada koordinasi. Silakan koordinasi nggak harus semua. Misalnya ada berfoto berapa orang gitu untuk menyiapkan koordinasi. Atau mungkin koordinasi lewat chat WA. Nah, itu di capture kemudian
upload itu juga boleh gitu ya. Jadi dalam setiap harinya harus ada progres kegiatan gitu. Walaupun buktinya hanya capture di WA, enggak apa-apa teman-teman. Karena kan memang proses persiapan gitu kan teman. Ya ini memangnya KKN daring kan begitu. Karena prosesnya panjang, kemudian jadi teman-teman makanya tidak harus semuanya harus ada di tempat itu juga kok, enggak harus. Tetapi mungkin yang bertugas saja gitu. Yang sisanya nanti ya di proses kegiatan, di proses persiapan itu tugasnya apa, bla 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 gitu aja. Gitu ya, Mas? Baik, Bu. Ya, tapi Berarti untuk mulainya mengisi progres itu mulai tanggal berapa, Bu? mulai KKN. Jadi mulai apa? Tanggal berapa? 1 Maret ya programmu? Kan kemarin sudah penerjunan toh? Iya, Bu. Nah, misalnya kalian sudah misalnya di awal ini misalnya berkoordinasi dengan perangkat desa dan lain-lain itu bagian dari kegiatan juga, boleh dimasukkan. Lewat apa? Misalnya kalian lewat capture dan misalnya kalian perjanji ngomongin sama perangkat desanya pakai WA ya enggak apa-apa pakai capture. Kalau misalnya ketemu langsung ya monggo silakan ada foto begitu ya. Yang penting semuanya ada bukti. Permisi, mau bertanya. Iya, gimana Mbak? Ini isi lookbooknya itu ketua aja apa seluruh anggota? Ketua. Oh, ketua aja ya. Terima kasih, Bu. Iya. Bu mau tanya, Bu. Iya, Mas, silakan. Untuk terakhir penyerahan penandatanganan Ya, proposal itu terakhir target. kapan, Bu? Target untuk Penlat 2 ini kan memang proposal di-upload. Iya. Ya, berarti kan paling enggak ya 1-2 hari inilah. Mungkin kan dari kelompok 8 kan besok Bu rencananya kan akan survei ke kepala desa kan ya, menanyakan terkait kebutuhan-kebutuhan desa dan lain-lain lah. Mungkin ada program-program juga yang akan digantikan gitu, Bu. Oh, gitu. Oh ya, Nah, sudah, kemungkinan sudah kan kalau gitu. Iya, Bu, terima Selasa kasih. Ya. Selasa iya. Ya, bisa ya, Mas? Oke. Diusahakan, Bu. Oke, sip. Ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri? Iya, Bu. Baik, mari diaktifkan videonya, silakan di-capture sebagai kegiatan, proses kegiatan kita. Oke, diaktifkan dulu videonya. Silakan siapa yang akan meng-capture. Terus kan ada juga, Bu. Oke, siapa yang meng-capture? Silakan. Silakan dikasih aba-aba temannya, siapa yang meng-capture. Saya aja, Bu, yang SS bentar. Baik, silakan dikasih aba-aba temannya. 1, 2. 1, 2. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Semoga besok KKN-nya lancar dan tidak ada perubahan yang signifikan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. KKN lancar, kuliah kalian juga lancar semuanya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Mari.
Sama-sama. Ini ya, Bu Ari live dulu ya. Ya, Bu.